corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement. Spend my time trying to erase them. But when you hold me in the fantasy, it's so convincing. I shouldn't think the things I'm thinking, but now I've gone and let them sink in. Halo teman-teman, saya Kelvin Wentinusa dari kelas 2B8 dengan NIM 21061102053. Ingin mempresentasikan tugas lembaga manajemen keuangan. Oke, mari kita langsung saja melihat topik apa saja yang akan kita bahas. Jadi topik-topik yang akan kita bahas adalah menjelaskan pemanfaatan teknologi keuangan dalam bisnis, menjelaskan pengertian bank umum, manajemen bank umum, bank syariah, dan yang terakhir adalah bank perkreditan rakyat. Kita masuk pada topik yang pertama, menjelaskan pemanfaatan teknologi keuangan dalam bisnis. Fintech adalah singkatan dari Financial Technology yang berarti teknologi keuangan. Jadi sebenarnya apa itu fintech adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. Perkembangan fintech di Indonesia. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan bertumbuhnya perusahaan-perusahaan startup, semakin besar pula perkembangan fintech di Indonesia. Teknologi fintech Indonesia dimulai tahun 2006. Namun sayangnya saat itu masih sedikit perusahaan menggeluti bidang ini. Ketika Asosiasi Fintech Indonesia didirikan pada tahun 2015, maka kepercayaan fintech Indonesia mulai tumbuh di kalangan masyarakat. Akibatnya, perusahaan fintech di Indonesia mengalami pertumbuhan begitu pesat hingga 140 perusahaan tercatat dalam daftar fintech OJK. Tidak berhenti sampai situ. Pada tahun 2017 berkembang lagi fintech syariah. Fintech syariah merupakan jenis fintech yang bergerak atas dasar prinsip Islam. Oleh karena itu, lahirlah Asosiasi Fintech Syariah Indonesia yang menaungi fintech syariah di Indonesia. Manfaat fintech di Indonesia. Perkembangan fintech di Indonesia membawa banyak dampak baik. Adapun manfaat fintech adalah sebagai berikut. Transaksi keuangan jadi lebih mudah. Poin pertama, manfaat fintech adalah transaksi keuangan menjadi lebih mudah. Ketika akan melakukan transaksi finansial, Anda tidak perlu lagi ke rumah atau pergi ke bank untuk melakukannya. Hanya melalui ponsel pintar, segala aktivitas keuangan bisa diselesaikan. Pastinya hal ini memudahkan masyarakat. Akses pendanaan lebih baik. Berkat fintech, teknologi keuangan berkembang pesat hingga menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak orang memahami cara mendapat bantuan pendanaan untuk menunjang kegiatan-kegiatan harian mereka. Taraf hidup masyarakat meningkat. Poin manfaat fintech satu ini masih berkaitan dengan manfaat sebelumnya. Setelah masyarakat mendapatkan akses pendanaan lebih baik, maka masyarakat bisa menggunakan dana tersebut guna membiayai aktivitas konsumtif dan produktif mereka. Akhirnya, taraf hidup dan kesejahteraan hidup mereka pun meningkat. Mendukung inklusi keuangan. Manfaat fintech yang keempat adalah mendukung peningkatan inklusi keuangan masyarakat. Yang dimaksud inklusi keuangan adalah keterlibatan masyarakat dalam transaksi ekonomi. Mulai dari jual beli, iuran, sampai simpan pinjam. Kemudahan teknologi fintech telah menjembatani berbagai transaksi ekonomi tersebut, sehingga inklusi keuangan pun makin meningkat. Mempercepat perputaran ekonomi. Kelima, manfaat fintech adalah mempercepat perputaran ekonomi. Akses keuangan dan kemudahan bertransaksi mendorong arus perputaran ekonomi semakin cepat dan praktis. Selain itu, fintech membantu pelaku usaha untuk mendapatkan modal dengan bunga rendah melalui pinjaman online sebagai produk fintech. Cara kerja fintech. Fintech adalah salah satu bidang usaha sophisticated yang mengintegrasikan pengelolaan keuangan, penyimpanan, distribusi uang, dan teknologi. Oleh karena itu, cara kerja fintech kompleks dan bercabang-cabang sesuai layanannya kepada masyarakat. Kita ambil contoh fintech penyedia kredit elektronik. Cara kerja fintech penyedia kredit pertama-tama adalah menerima pendataan dari masyarakat nasabah kredit. Setelah melakukan verifikasi data serta penjaminan ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bank Indonesia (BI), fintech akan mencairkan dana ke toko elektronik tempat nasabah mengajukan kredit.
Topik kedua, menjelaskan pengertian bank umum. Pengertian bank umum. Bank umum disebut juga sebagai bank komersial. Bank umum pada dasarnya melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang kegiatannya memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/7 PBI 2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (commercial bank) di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang perbankan. Bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun atau mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau deposito dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ada dua kegiatan pokok dari bank umum, yaitu yang pertama adalah kegiatan pengumpulan dana atas dasar kepercayaan dari masyarakat. Kegiatan kedua adalah penyaluran dana kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sekarang kita masuk pada topik yang ketiga yaitu manajemen bank umum. Manajemen bank pada intinya adalah pengelolaan aktiva pasifa bank atau Banking Asset Liability Management (ALMA), atau dengan kata lain pengelolaan sumber dana dan penyaluran dana bank. Kegiatan manajemen dana bank meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terhadap penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat (DPK). Bila kita merujuk pada neraca bank, manajemen bank merupakan pengelolaan simpanan atau likuiditas (sisi pasifa) dan pengelolaan kredit (sisi aktiva). Dengan demikian ALMA merupakan manajemen struktur neraca bank dengan tujuan untuk memaksimalkan pendapatan, pengendalian biaya dalam batas-batas risiko tertentu. Pengelolaan sumber dana bank, funding. Sumber dana bank utama adalah dana dari masyarakat, surplus fund sectors, di samping tentunya modal sendiri atau ekuitas dan modal hutang. Hal ini sesuai dengan fungsinya sebagai intermediasi atau perantara keuangan dan memberikan jasa perbankan lainnya. Dana bank dapat bersumber dari simpanan dana masyarakat, dana pihak ketiga, dana dari lembaga lainnya, dana pihak kedua, dan dari modal sendiri, dana pihak pertama. Bagi setiap bank dana yang paling utama adalah dana dari masyarakat yang terkumpul dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito. Sumber dana masyarakat merupakan atau menjadi kesempatan bagi bank untuk memperoleh laba dan sekaligus sumber ancaman kerugian dan ilikuiditas. Dana yang berasal dari masyarakat. Pengelolaan sumber dana masyarakat menjadi sangat penting bagi bank, karena hampir semua bank memiliki persentase antara 60%-80% dari asetnya merupakan dana masyarakat, dan sisanya 20% berasal dari modal sendiri hutang jangka panjang kepada investor individu dan lembaga. Agar mendapat dana dari masyarakat, bank harus bersedia memberikan bunga dengan tingkat bunga yang menarik bagi masyarakat, di samping jasa pelayanan lainnya yang menyenangkan masyarakat. Namun pada prinsipnya biaya perolehan dana dari masyarakat harus seminimal mungkin, agar bank mendapatkan spread positif. Sekarang kita masuk pada topik yang keempat yaitu bank syariah. Pengertian bank syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan, adl wa tawazun, kemaslahatan, maslahah, universalisme, alamiah, serta tidak mengandung garar, maisir, riba, zalim dan objek yang haram, sebagaimana yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Perbankan Syariah juga memberi amanah kepada bank syariah untuk selalu menjalankan fungsi sosial sekaligus menjalankan fungsi seperti lembaga Baitul Mal. Lembaga Baitul Mal yaitu sebuah lembaga yang menerima dana berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf nazir sesuai kehendak pemberi wakaf wakif. Sekarang kita masuk pada topik yang kelima atau yang terakhir yaitu
Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR tidak dapat melayani kegiatan giro cek, valuta asing serta perasuransian. Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat. Berikut usaha yang dapat dilaksanakan oleh BPR. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.